Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 20 Juli 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 19 Juli 2023 kemarin ya. Kita akan bahas apa yang ada di kolom komentar. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya, langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Berikan keterangan yang jelas untuk trading, untuk investasi, atau hanya sekedar tanya teknikalnya ataupun fundamentalnya. Bebas, yang penting ada keterangannya ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG terlebih dahulu seperti biasa. Hari ini IHSG rebound ya. Setelah sempat koreksi di perdagangan terakhir, hari ini IHSG rebound kembali di 6.864, artinya potensi untuk ke target pullback yang kami pasang di Stockholm minggu ini masih memungkinkan ya untuk ke sana, dan kami berharap tentunya bisa lebih dari itu. Namun lagi-lagi kondisi IHSG masih dalam konsolidasi seperti yang Anda lihat di sini, pergerakannya masih di dalam kotak berwarna coklat ini ya. Jadi pergerakan di sini masih kita bilang ini adalah konsolidasi ya, dimana konsolidasi ini sudah berjalan sejak akhir tahun kemarin gitu ya. Jadi cukup panjang, sudah 6 bulan lebih, nyaris tidak uptrend ataupun tidak downtrend gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Yang pertama, Pak Yusuf, mohon view is hari ini lompat namun Pierce belum ada instruksi jual. Kira-kira akan dijual di berapa? Tentunya kalau kita belum instruksi jual berarti kita belum pengen jualan ya. Dan di berapa sebenarnya di rekomendasi kami, baik itu di peer atau Pierce ataupun di private trading room, target jual itu sudah jelas ya. Jadi ya, member bebas mau jualan di harga berapa sesuai dengan plan. Nah, kalau saham IS hari ini naik ya, ISPAC hari ini naik di berapa? Cukup tinggi kenaikan hari ini, naik ke 160-an, dan kebetulan memang 160 ini adalah target kami. Ini Stockpicks edisi Agustus 2022 atau kurang lebih 11 bulan yang lalu ya. Kita rekomendasikan saham ISPAC ini di harga 92, yang mana harga saat ini di 140. Jadi kalau misalkan tidak ada instruksi distribusi atau sell di channel peer ataupun peers, berarti YEF masih ingin mempertahankan saham tersebut di portofolio ya. Jadi tapi member boleh saja menjual, misalkan jual di 120 atau di 160, itu sah-sah saja, kan sudah profit juga ya, karena belum tentu juga kita sudah profit. Misalkan katakanlah floating profit kita saat ini di ISPAC ini sudah lumayan besar ya, tapi ada yang lebih besar dari saham ini dan masih kita tahan sampai dengan saat ini ya. Jadi ini kira-kira saat ini floatingnya sekitar 45%-an ya, belum banyak. Ada yang lebih banyak dari saham ini kalau Anda cek di portofolio peers ya. Salah satunya adalah DRMA, dan itu pun kita belum jual karena ya kita masih berharap bisa naik lebih jauh gitu ya. Saat ini sudah 100% lebih gitu ya, dan mungkin saja ISPAC ini juga bisa seperti itu, tapi kita akan lihat, tidak menyamaratakan tentunya, karena ISPAC sendiri secara teknikal memang masih memungkinkan untuk naik sampai dengan hari ini, dan kemungkinan besar tim kami di Pierce juga masih mempertimbangkan untuk menahan terlebih dahulu, karena di posisi saat ini kita juga agak bingung ya mau jualan di Pierce ini, karena hampir semua, cuma 2 saham yang belum perform ya, hampir semua profitnya itu 40%, 20%, sedangkan ini kan mendekati bulan Agustus, artinya kita akan membuat rekomendasi saham syariah terbaru yang seperti IS di tahun lalu, yang kemungkinan akan kita tahan sampai dengan setahun ke depan gitu ya. Tapi untuk ISPAC ini sejauh ini kemungkinan masih belum, saya belum dapat laporan atau perizinan untuk menjual saham ini, karena biasanya kalau tim investing itu baik itu peer atau peers, mereka akan membuat review singkat dulu mengapa mereka mau jual saham ini ya. Tentunya akan diberikan ke saya dulu beberapa minggu sebelumnya gitu ya.
Karena saat ini saya belum dapat, ya nggak tahu apa mungkin besok, karena ini kita juga ada deadline sampai dengan bulan Agustus ini kan Pierce anniversary gitu ya. Kita pastinya akan mengeluarkan beberapa saham baru yang akan kita hold beberapa waktu ke depan. Tentunya ISPAQ ini mungkin masih kita tahan karena belum ada sampai dengan saat ini. Tapi member boleh melakukan distribusi secara individual tanpa harus menunggu instruksi. Toh profit juga, Anda juga mungkin ada lokasi saham. Sekarang ini pun kita masih mengakumulasi satu saham yang juga masih bagus gitu ya. Jadi kalau Anda mungkin alokasinya cash on hand-nya kurang atau butuh alokasi dana, mungkin Anda bisa menjual ISPAQ atau saham-saham yang sudah profit, karena saat ini di portofolio itu ada 12 saham dan 10 saham semua sudah perform gitu ya. Tinggal 2 saham dan itu pun ya mungkin masih butuh beberapa waktu gitu ya. Jadi Anda boleh menjual beberapa posisi ini untuk menyiapkan Agustus, karena Agustus itu biasanya Pierce akan merilis paling tidak 2 atau 3 saham gitu ya, yang akan kita hold sampai dengan tahun depan gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau ISPAQ mau Anda jual bebas-bebas aja, karena sekarang ini sudah profitnya lumayan untuk take profit, tapi kita memungkinkan untuk saham ini semoga bisa sampai dengan TP3 ya, 230. Artinya kita mengincar, kita sudah dapat dividen juga dari saham ini beberapa kali, 2 kali atau 3 kali, dan kita berharap bisa mendapatkan capital gain yang besar ya, karena kita nggak invest untuk dividen saham ini ya. Dividen kita anggap bonus. Nah, dan capital gain yang kita paling harapkan, karena ya pasti besar gitu ya. Gitu. Oke. Jadi Pak Teddy bebas Anda mau jualan atau masih ingin hold seperti Pierce gitu ya. Yang jelas ya kalau masih hold ya harus sabar gitu ya, nunggu instruksi dan sebagainya. Oke, tolong bahas BSDE, apakah menarik untuk swing atau sudah terlambat? BSDE untuk swing, akan lihat ya. Nah, sekarang ini BSDE ini membentuk pola rounding bottom ya. Pola rounding bottomnya ini terlambat atau tidak, ini swingnya sudah berjalan sejak swing pertama itu sudah terjadi sejak bulan April ya. Jadi dia swing dan mencapai TP rounding 1 ya. Kemudian rounding yang selanjutnya itu ada di 13.50 ya. Rounding pertama sudah tercapai, artinya ini TP1. Jadi apakah sudah terlambat kalau Anda mengincar TP1? Ya sudah terlambat. Kalau Anda mau TP2 itu sekitar 13%-an potensial upside-nya, dengan risk saat ini 7% kalau dia balik ke bawah, atau Anda bisa proteksi sesuai dengan profil Anda, misalkan seperti PTR 5% gitu ya. Itu di 11.20 itu 4%-an gitu ya. Jadi menurut saya kalau tergantung Anda mau cari yang 1350 atau yang mana. Kalau 1300 menurut saya masih bisa untuk beli di harga saat ini dengan proteksi secara teknikal. Proteksi secara teknikal itu di 1100 ke bawah. Kalau Anda mau batasi 5% ya Anda bisa proteksi di 11.25 seperti itu. Jadi belum terlambat ya, masih ada potensi upside selanjutnya. Tolong bahas Wood, target kenaikan jangka menengah. Terima kasih. Oke, sama-sama kita lihat Wood. Jadi saham Wood ini saham Stockholm yang sekarang ini saham Stockholm 2 minggu yang lalu edisi sebelumnya sudah sempat naik dan hari ini mulai lanjut naik, dan menurut saya ini jangka menengah mengikuti tren yang sedang berjalan, karena tipikal saham Wood ini adalah rally. Kalau kita melihat dari pola sebelumnya yang ini sepertinya akan mengulang, dan kalau Anda lihat potensi upside sangat besar gitu ya. Kita nggak akan muluk-muluk dulu, kita akan ambil retrace dari tren yang terdekat gitu ya. Jadi kita akan mengincar target terdekatnya itu di 0,2 yang kemungkinan besar di 450. Kemungkinan juga akan berlanjut sampai dengan setidak-tidaknya di 535. Itu untuk jangka pendek ya. Untuk jangka menengah kita bisa menggunakan weekly ya, karena ini masih downtrend, kita nggak muluk-muluk juga. Potensinya mungkin akan ke target seperti yang sudah ada, di mana ini trennya adalah tren konsolidasi besar gitu ya.
kita akan incar di 0,6 yaitu di 675 untuk jangka menengah ya, bukan besok atau minggu depan, jangka menengah itu harus dicatat baik-baik karena nanti mana nih sudah seminggu kok belum naik ke 600 ya, ini itu target jangka menengah gitu ya, kita harus tahu itu, kita harus bisa memahami target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Oke, lanjut. Pak, bisa tolong dibahas saham Arko dari segi teknikal, berapa target untuk trading? Oke, beberapa waktu yang lalu PTR juga trading saham ini, tapi beberapa kali muncul fall signal seperti yang Anda lihat di kinerja. Saham ini masih bisa dikatakan pergerakannya konsolidasi ya. Ini adalah konsolidasi yang saat ini terlihat gitu ya. Nah, jadi kalau saya memang sebenarnya potensi upside-nya ini besar apabila dia bisa break dari konsolidasi ini. Jadi kalau saya akan nunggu breakout dulu dan confirm, karena apa? Karena ini loh. Ya, kalau dia sudah mulai trend ya atau mulai uptrend. Ya, uptrend itu kita anggap uptrendnya ini terkonfirmasi setelah konsolidasi ini berakhir. Karena konsolidasi ini sudah berjalan cukup lama. Yang mana kalau konsolidasi yang lama seperti ini, kalau dia sudah dipecahkan, berarti rally-nya ini akan panjang. Sehingga ya kita melihat ini akan lebih baik atau lebih nyaman kalau dia sudah breakout. Tapi kalau misalkan ini gagal, Anda bisa tunggu di support di 630 atau di 620.15. Artinya Anda trading di area konsolidasi. Tetapi kalau Anda ingin pergerakan yang lebih jauh, lebih tinggi, lebih agresif lagi, karena pergerakannya mungkin akan lebih agresif karena dia nggak konsolidasi, ya tunggulah dia breakout setidak-tidaknya di atas 700. Nah, berapakah potensinya saham ini? Ya. Jadi ini di sini kalau kita lihat dari terdekat di 880 sampai dengan bisa 990 gitu ya. Jadi kita akan tunggu dia break di atas 700 dengan memasang target setidak-tidaknya di 880 sampai dengan 990 itu untuk swing ya jangka pendek menengah lah ya, untuk target kedua gitu ya. Oke. MTEL bisa dibeli di harga berapa untuk invest dengan TP berapa? Oke, kita lihat MTEL untuk invest secara fundamental seperti apa. Nah, ini kita sudah pernah bahas sebelumnya, secara teknikal belum menarik seperti yang ada. Kami invest berdasarkan fundamental dan juga menentukan kapan masuk dan kapan jualan berdasarkan teknikal. Sehingga kalau pun fundamentalnya bagus, fundamentalnya layak, teknikalnya belum memenuhi syarat, ya kita nggak akan masuk. Kita nggak apa-apa nunggu dia harga naik dulu, dia uptrend dulu, baru kita masuk gitu ya. Sekarang ini menurut saya MTEL masih downtrend dan masih memungkinkan ya dia bisa saja masih turun lagi gitu ya. Dan ya kita nggak nunggu di bawah, tapi kita nunggu trennya ini dibentuk ke atas gitu ya. Jadi nggak harus dia harga yang lebih rendah dari harga sekarang, bisa aja misalkan dia reversal di 675 atau di 700 baru kita mungkin masuk. Tapi sekarang ini menurut saya secara teknikal sama dengan pembahasan sebelum-sebelumnya bahwa MTEL ini secara fundamental layak, namun secara teknikal belum menarik. Ya, belum menarik bukan berarti harga saham nominalnya murah, bukan, tetapi teknikalnya mengarah ke bawah ya, seperti itu. Sehingga karena kita mengacu pada teknikal, jadi teknikalnya belum menarik seperti itu. Oke, jadi kita nanti kalau sudah reversal baru kita bisa tentukan targetnya di berapa. Oke. Sudah kita, ini satu lagi ya. Selamat malam Pak Yep, mohon dibahas technical assets sebaiknya TP di harga berapa? TP ini juga tergantung dengan harga belinya. Jangan-jangan harga belinya baru sekarang dan sekarang ini di harga TP, nanti salah kita ngomong ya. Nah ini sudah di harga TP ya, TP-nya ini 750. Anda beli di berapa? Gitu loh. Ya kalau potensi upside-nya sudah tercapai yang untuk terdekat jangka pendek 750, dan kemungkinan kalau ini sudah tercapai ya turun, ini terbukti turun, ini pembahasan terakhir ya. Kemudian TP berikutnya di 940 ya, itu paling tidak, tapi ini kemungkinan besar dia akan membentuk wave turun dulu sebelum ke sini gitu ya. Oke, sudah kita jawab semua gitu. Silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, berikan keterangan yang lengkap ya, nggak apa-apa, berikan
case atau Anda punya saham atau Anda mau beli saham, bebas. Mau trading, mau invest, tapi diberikan keterangan yang lengkap gitu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dan menonton Yev Talk malam ini. Terima kasih buat Bapak Ibu juga yang sudah mendukung kami dengan subscribe, dengan klik like ya. Bagi yang belum silahkan. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.